Siapakah Bang Topan? Ya, kayaknya itu adalah judul yang tepat untuk video ini, karena pasti banyak banget yang penasaran siapakah Bang Topan ini. Tapi sebelum lanjut, pastiin kalian sudah subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita akan membahas siapakah Bang Topan sebenarnya. Dimulai dari kemunculan Bang Topan di video.design. Jadi, awalnya kan geng 4G ini mendaki gunung untuk menghilangkan kegalauan si Robby yang ditinggal nikah oleh Kak Zainab. Nah, singkat cerita, mereka pun berempat mendaki. Tapi, dalam perjalanan, mereka berempat pun terpisah. Dot dengan Robby dan Peot dengan Kona. Karena Peot dan Kona tidak punya pengalaman, akhirnya mereka pun tersesat. Setelah tersesat satu malam, akhirnya mereka berempat bertemu kembali. Dan bahkan mereka berempat pun menemui pendaki yang telah lama hilang. Namun sayang, pendaki tersebut sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, akhirnya mereka pulang. Namun ternyata awal kepulangan mereka justru adalah awal dari cerita batu misterius itu. Diawali dengan Peot yang dikira sakit oleh Parungkat, tapi ternyata ini bukan sakit biasa. Mulai dari Peot yang minta kopi hitam hingga kelakuan Peot yang berubah drastis, seperti menggunakan baju kakeknya dan berjoget-joget. Melihat kejadian itu, Parungkat pun tak tinggal diam. Ditambah, Parungkat menemukan sebuah batu misterius di celana Peot. Ya, celana yang ia pakai ketika mendaki. Parungkat pun segera menemui Robby. Untuk memberitahu tentang apa yang terjadi dengan si Peot. Dan akhirnya, Robby pun menelpon teman-temannya untuk mengajak melihat kondisi Peot. Geng 4G pun kaget karena ternyata Peot benar-benar kesurupan. Dan Parungkat pun memberitahu kepada geng 4G kalau ia menemukan batu misterius di celana Peot. Nah, akhirnya pun terungkap bahwa batu itu digantongi Peot untuk menahan berak ketika tersesat bersama Kona. Singkat cerita, batu ini terus membuat ulah, mulai dari bapaknya Robby yang kesurupan hingga membuat orang kecelakaan. Nah, inilah awal kemunculan Bang Topan. Karena sudah kebingungan, akhirnya pun Robby mengajak geng 4G untuk menemui abang-abangannya ini yang sudah sering mendaki gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Topan? Diceritakanlah kronologi awal batu tersebut. Setelah bercerita cukup lama, akhirnya Bang Topan menyarankan untuk mengembalikan batu itu ke tempat asalnya, yaitu gunung. Tapi ternyata geng 4G nggak mau jika harus mengembalikan batu itu ke gunung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengubur batu itu di pemakaman umum, atau yang biasa kita sebut kuburan. Berharap batu itu hilang, namun justru hal yang lebih menakutkan terjadi. Mereka pun dihantui oleh setan-setan yang ada di kuburan. Bahkan di akhir cerita mereka sempat dikejar pocong saat mengambil batu itu di kuburan. Dan masuklah kita di cerita pendakian kedua. Karena video ini mencari tahu siapa Bang Topan, jadi kita akan sering berasumsi tentang apa yang Bang Topan katakan. Oke, akhirnya mereka berenam pun mendaki, yaitu Robby, Kona, Dot, Peot, Parungkat, dan Bang Topan. Di awal mendaki, mereka bertemu dengan seorang pencari kayu dan ternyata dia adalah anak pencari kayu yang sebelumnya geng 4G temui. Akhirnya si anak menceritakan kalau bapaknya sudah beberapa hari tidak pulang karena tersesat di hutan. Nah, ini adalah kejanggalan pertama. Kok bisa seorang warga asli situ yang setiap hari mencari kayu di gunung malah tersesat? Pasti ada yang gak beres sih ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah itu mereka berenam tetap melanjutkan pendakian ke pos 2. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata ada 2 pendaki yang pernah ditemui geng 4G di pendakian sebelumnya. Tapi kenapa 2 orang ini gak ngaku ya kalau mereka berdua pernah bertemu geng 4G? Apakah mereka berdua kurir ganja Bang Jack? Terlebih mereka berdua terlihat kenal dan akrab dengan Bang Topan. Setelah banyak alasan, akhirnya 2 orang ini pun turun agar identitasnya tidak diketahui. Di pos 2 ini menurut Mimin sangat mencurigakan sekali. Selain pendaki misterius ini, ternyata ada si Ucup, sosok yang awalnya dikira hantu oleh Kona, tapi Bang Topan menjelasin kalau si Ucup tuh manusia.
Si Ucup diem di situ karena ada kuburan bapaknya dan katanya si Ucup di situ setiap hari, guys. Tapi kata Mimin sini ada yang gak beres. Logikanya, ngapain anak itu jauh-jauh ke pos 2 setiap hari? Terlebih, jarak dari pemukiman ke pos 2 tuh lumayan jauh. Kalau asumsi Mimin sih, kayaknya si Ucup ini tuh orang yang sengaja ditugaskan oleh Bang Topan dan Bang Jack sebagai pengawas. Jadi tugas Ucup ini mengawasi siapa saja yang baru lewat ke pos 2 dan si Ucup langsung kasih info ke Bang Jack. Kalau asumsi Mimin sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut ceritanya. Akhirnya mereka berenam lanjut mendaki ke pos 3. Sesampainya di pos 3, di situ anak-anak Geng 4G baru sadar kalau di situ ada tulisan, "Hati-hati, pos ini paling angker dari pos sebelumnya." Dan ternyata yang menulis itu adalah Bang Topan. Akhirnya anak-anak pun nanya ke Bang Topan kenapa dia nulis itu di pos 3. Katanya, iseng aja gua, soalnya itu tempat favorit gue buat tidur. Lagi-lagi menurut Mimin itu hal yang janggal atau aneh. Apakah Bang Topan sengaja nulis itu untuk menakuti pendaki yang akan lanjut ke pos 4? Karena pasti orang yang awam akan takut ketika membaca tulisan itu. Jadi, kayaknya tuh Bang Topan sengaja nulis itu biar nggak ada orang yang lanjut ke pos 4 karena takut keberadaan gua itu diketahui orang-orang. Kalau pendapat kalian gimana, guys? Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya. Singkat cerita, mereka berenam lanjut ke pos 4. Sesampainya di pos 4, Robby bilang ke Bang Topan, "Nah, di pos ini gue sama anak-anak kepisah, Bang, karena dengar suara orang minta tolong." Nah, anehnya Bang Topan kok bisa tahu, guys, kalau suara itu berasal dari pengeras suara atau speaker yang ada di atas pohon. Nah, di sini mulai terlihat lagi keanehan ya, guys. Apa tujuannya masang speaker dengan suara seperti itu? Apa mungkin itu untuk membuat pendaki takut dan kesasar? Apa mungkin ini juga kerjaan Bang Jack dan Bang Topan? Secara Bang Topan kan sering ke gunung ini katanya, dan tahu juga posisi pengeras itu. Kenapa nggak dicopot aja biar orang lain nggak mikir yang aneh-aneh? Apa mungkin Bang Topan sengaja? Oke, kita lanjut ceritanya. Akhirnya mereka lanjut lagi lah mendaki dan sampai di percabangan tempat Peot dan Kona tersesat. Dan mereka menemukan papan bertuliskan jalur terlarang. Apakah ini ada hubungannya lagi dengan gua tersebut? Oke, kita lanjut dulu ya ceritanya. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan lokasi atau tempat Peot mengambil batu itu. Pas mau kembaliin batunya, ternyata Parungkat salah ambil batu dan batu aslinya tuh ditukar sama Pak RT. Ya ampun, udah jauh-jauh ya. Baru aja pengen pulang, ternyata mereka berenam mendengar suara minta tolong. Dan mengejutkan sekali, ternyata suara minta tolong itu berasal dari bapak pencari kayu yang hilang beberapa hari lalu. Setelah dibuka tali yang mengikat si bapak itu, akhirnya diketahui kalau bapak itu sempat dipukuli oleh 2 orang pendaki karena telah melihat pintu goa. Akhirnya pun anak-anak minta ditunjukkan lokasi pintu goa tersebut. Tapi di sini Bang Topan terlihat seperti tidak tahu. Padahal kan Bang Topan dan Bang Jack yang membuat tempat itu. Oke, akhirnya mereka memutuskan masuk ke goa. Dot, Kona, Robby, dan Bang Topan masuk ke goa. Sementara Peot, Parungkat, dan pencari kayu menunggu di pos 4. Dalam goa mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena sudah lebih dari 1 jam, si Peot pun menyusul ke goa. Namun naas Peot tertangkap oleh 2 penjaga dan dimasukkan ke dalam penjara. Betapa kagetnya Peot melihat dari jendela ternyata di goa itu ada lahan ganja. Karena takut, akhirnya Peot melarikan diri lewat jendela. Namun dikejar oleh penjahat itu. Baru sebentar sembunyi, Peot pun ketahuan oleh penjaga itu dan akhirnya dipukulin. Untung, Kona, Robby, Dot, dan Bang Topan segera datang dan Parungkat datang dengan membawa polisi juga. Nah, di akhir cerita ini banyak yang menjadi pertanyaan. Pertama, di situ Bang Jack dan penjaga ternyata kenal sama Bang Topan. Kedua, Bang Jack ternyata dibebasin dari penjara sebelumnya oleh Bang Topan. Ketiga,
Bang Jack bilang kalau lahan itu adalah punya Bang Topan juga. Dan yang keempat, ternyata pendaki yang ditemukan meninggal di puncak adalah kakaknya Bang Topan. Kira-kira ada misteri apa lagi ya selanjutnya? Dan jadi sebenarnya siapa sih Bang Topan? Apakah dia ketua geng Mata Iblis?